Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bung Arni. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak masuk berapa? Satu siapa? Oh, Bintang, kenapa Bintang? Gak ada kabar. Yang lain sehat semua? Ini ada orang? Wah, akhirnya nggak ada. Udah diisi buku, bagus semua ke depan ya biar kelihatan. Kemarin kan sudah kita dahului dengan sarapan bersama dan pembagian TTD. TTD itu apa sih? Tablet tambah darah. Tablet tambah darah itu berapa kali cara minumnya gimana? Cara minumnya seminggu sekali. Seminggu sekali apa sekali seminggu? Sama gizinya remaja itu kurang akan ada gangguannya. Kira-kira gangguan apa? Pertama gangguan pertumbuhan, ada yang tetap berat tambah tinggi pertama, terus apa lagi ya? Ada. Coba tambahkan Alvina. Tadi sudah dikatakan pertumbuhan berkurang. Apa lagi? Cara berpikirnya lama. Iya, cara berpikirnya ini yang penting nih. Remaja itu harus berpikir kritis dan kreatif. Kalau Lola, apa itu Lola? Loadingnya lama, maka kalian akan ketinggalan kereta, ketinggalan zaman. Timbulnya penyakit. Apa? Timbulnya penyakit. Timbulnya seperti apa? Apa itu stunting? Kekurangan gizi. Ya, akan kekurangan gizi. Emang kenapa kalau kekurangan gizi? Itu ngaruh pada cara pembelajaran. Kekurangan gizi kan kita pasti lemas. Oh, lemas satu. Kalau kita kekurangan gizi kan, jadi cara seperti yang dibilang tadi Alvina, cara pikirnya lama, jadi mengaruh ke belajar juga. Jadi belajarnya tuh kurang gitu, jadi bodoh. Ya, Naila tambahkan. Daya tahan tubuh menjadi lemah karena tidak adanya pertahanan dari gizi. Perbedaan karakter dari remaja antara anak-anak dan orang dewasa. Karena remaja lebih aktif daripada balita atau orang tua yang memasuki masa senja, Sehingga membutuhkan gizi yang lebih untuk menghasilkan energi lebih juga. kebutuhan pada gizi remaja itu adalah karena dia mengalami pubertas. Siapa yang bisa menjelaskan? Coba Yusuf dijelaskan kenapa di masa remaja itu butuh gizi yang baik dan hubungannya dengan pubertas. Seperti yang kita tahu, pubertas adalah masa peralihan antara anak-anak menuju ke remaja. Dan di masa pubertas itu salah satunya adalah kita tuh harus terlihat perfect di mata lawan jenis kita atau terlihat sempurna. Kita terlihat sempurna atau perfect di mata lawan jenis kita itu dengan rasa percaya diri. Nah, percaya diri itu ada karena energi. Iya, dulu dong. Yang kurus makanya dipilih-pilih. Ya, jadi itu gangguan. Pilih-pilih. Misalnya, ini kan udah karbohidrat tadi makan nasi, makan gorengan nggak mau lagi. Kenapa? Itu kan sudah tepung juga, karbohidrat juga dong. Nggak mau makan bakwan. Terus kamu mau makannya apa? Ya beli daging. Dagingnya duit mama nggak ada, ya udah nggak usah makan. Gitu. Bikin kita gemuk itu kan ada karbohidrat. Kalau udah makan nasi, kalian akan menghindari makanan yang berbau karbohidrat. Misalnya, itu sayurnya sama jagung enak. Nggak mau jagungnya, kenapa? Jagung itu kan karbohidrat. Kalau nggak kalian bilang gini, aku udah makan nasi sama apa? Aku udah makan sayur sama jagung mah. Kok nasinya nggak dimakan? Itu kan jagung udah karbohidrat mama. Jadi aku makannya jagung aja. Kok nampak begitu?
Sama mama, 1 buah jagung dengan 1 piring atau setengah piring nasi itu, 1 sendok nasi itu sama dengan 1 jagung. Udah sama mama. Nah, ini gangguan-gangguan pada kalian. Dan gangguan itu sebenarnya oke, kalian sih bisa diet, tapi juga akan bikin lemes. Sehingga makannya pekerjaannya juga terganggu. Dengan usia remaja 15 sampai 12 itu adalah usia SMP. 15-18 SMA. 18-21 usia kuliah. Jadi kenapa sih remaja itu susah makannya? Pertama adalah body image. Perlu yang ideal. Ya. Yang kedua, ada masa pubertas. Takut dibilang pacarnya, "Ah, lu mandut amat." Yang ketiga, ada pula yang memang muncul gangguan makanan, males makannya. Aja itu apa? Pertama, jumlahnya. Sangat diperlukan jumlah banyak untuk pertumbuhan dan aktivitas yang meningkatkan pada usia tersebut. Kemudian protein yang bersifat protein nih. Dilihat secara total kebutuhan protein meningkat karena peningkatan massa tubuh tak berlemak. Jadi kalau kebanyakan lemaknya ya gemuk. Kebutuhan eritrosit dan hemoglobin, darah ya. Kemudian perubahan hormonal. Tadi yang menyebabkan kita puber. Apa yang dibutuhkan adalah selanjutnya vitamin. Ada vitamin B, ada vitamin D, A, E, C dan seterusnya. Kemudian mineral. Sejumlah mineral yang berpeluang seperti harus banyak zat besi, kalsium dan seterusnya. Kita udah bentuk 2 kelompok. Ada kelompok chef, ada kelompok konsumen. Konsumen yang pertama di sini adalah bayi usia 2 tahun. Dengarkan sebelah sana chefnya ya, jangan lihat, dengarkan saja. Bayi kedua adalah anak usia 8 bulan atau 3 bulan. 8 bulan ya. Ini usia nenek-nenek. 70 tahun. Ya, 70 tahun. Ini usia 30-35 Ini usia 65. Kalau usia ini ya boleh 65. Kalau ini usia muda 40-an. Oh, untuk masih muda. Ya. Ini ada daging, buah, susu, sama berolahraga. sama olahraga. Kalau kamu? Ini buat cemilan buat bayi. Cemilan buat bayi. Kalau kamu? Ini adalah makanan sama sehat 5 sempurna, ada banyak buah-buahan. Terus ada beberapa nasi di sini sama Ya. ayam. Kalau kamu? Ayam. Makanan beberapa buah makanan juga. Iya, ada buah-buahannya Ya, juga. kalau ini bubur bayi. bubur bayi. Kalau ini Buah pisang. pisang. Tadi ceritanya konsumen ini telah memesan beberapa makanan kepada chef ini. Yes. Nah, kalian udah selesai nih memasaknya. Ya. Sekarang buka. Nah, itu ininya. Nah, coba chef bagikan kepada yang cocoknya kepada siapa? Ayo, 1, 2, 3. Jalan, jangan dikasih jalan. Nah, Meike jalan. Jalan berdiri di sebelahnya. Jangan diskusi dong. Berdiri di sebelahnya. Jangan dikasihkan, tapi kamu pegang. Chef pegang. Ini cocok. Sekarang ini
Itu nenek-nenek yang mau makan yang vegetarian. Oh, vegetarian. Ya, Bagus. buah-buahan. Kalau ini Anak bayi. anak bayi makannya bubur dan pisang. Bagus. Saya nggak dapet, Bu. Ini bayi dengan bubur. Juga cocok makanan anak muda nih. Iya. Ya. Tapi kok ini rambutnya udah putih, Bu. Udah nggak ada gigi. Jadi makannya pisang. Semuanya. Umpan balik pelajaran tentang gizi remaja. Apakah penting mendiskusikan tentang gizi remaja? Ya, sangat penting untuk mendiskusikan tentang gizi pada remaja karena masa remaja adalah periode pertumbuhan dari perkembangan yang sangat penting. Dan biasanya remaja memiliki pola hidup yang kurang sehat. Oleh karena itu, dengan membahas gizi remaja, kita dapat memberikan informasi dan edukasi kepada remaja tentang pentingnya gaya hidup sehat. Yang kedua, ceritakan perasaanmu setelah mengikuti sosialisasi tentang gizi remaja. Setelah mengikuti sosialisasi tentang gizi remaja, kami merasa lebih sadar akan pentingnya peran gizi dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan kami. Kami merasa terinspirasi untuk mulai memperhatikan pola makan saya dan mencoba untuk mengonsumsi makanan yang lebih sehat dan bergizi. Tadinya saya berpikir bahwa gizi remaja mungkin tidak terlalu penting sehingga kami kurang memperhatikan pola makan dan aktivitas saya, sehingga kita menjalani pola hidup yang kurang sehat. Setelah mengikuti sosialisasi gizi remaja SMP, ternyata tentang gizi remaja, pandangan kami berubah secara positif. Kami menyadari ternyata betapa pentingnya peran gizi dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan saya selama masa remaja. Balik tentang gizi remaja. Yang pertama, apakah pengetahuan gizi pada remaja ini penting bagi kalian? Pengetahuan gizi pada remaja kita ketahui karena untuk mendukung pertumbuhan, memberikan energi, mempengaruhi kesehatan mental, dan untuk mencegah masalah kesehatan. Yang kedua, ceritakan perasaanmu setelah mengikuti pelajaran tentang gizi remaja. Saya merasa lebih tercerahkan setelah mengikuti pelajaran tentang gizi remaja. Mengetahui betapa pentingnya nutrisi bagi pertumbuhan dan kesehatan, saya memberikan rasa tanggung jawab untuk memperhatikan pola makan saya. Semua informasi tersebut memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara menjaga kesehatan dan meningkatkan inovasi hidup saya. Yang ketiga, tadinya saya berpikir tentang gizi remaja setelah mengikuti Yang ketiga, tadinya saya berpikir tentang gizi remaja hanya sebatas makanan sehat. Tapi setelah mengikuti pelajaran tentang gizi remaja di SMP, ternyata itu lebih dari sekadar itu. Saya menyadari pentingnya peran gizi dalam pertumbuhan, energi sehari-hari, dan kesehatan mental. Pelajaran itu membuka pandangan baru dan memberikan kesadaran akan dampak positif dari pola makan yang seimbang. Umpan balik tentang pelajaran gizi remaja. Apakah pengetahuan gizi pada remaja ini penting bagi kalian ketahui? Alasannya penting karena remaja melalui masa pertumbuhan yang membutuhkan energi yang lebih baik dari anak balita dan lansia. Ceritakan perasaanmu tentang gizi remaja. Pelajaran tentang gizi remaja. Perasaan saya setelah mengikuti pelajaran gizi remaja adalah menyesal karena baru mengetahui pentingnya gizi dan dampaknya terhadap pertumbuhan remaja. Tadinya saya berpikir tentang gizi remaja tidak penting karena saya tidak sepenuhnya memahami pentingnya gizi dan dampaknya terhadap perkembangan dan kesehatan terhadap diri saya sendiri. Setelah mengikuti pelajaran tentang gizi remaja SMP, ternyata pengaruh gizi remaja membutuhkan energi yang lebih dari balita dan lansia. Umpan balik pelajar gizi remaja.
1. Apakah pengetahuan gizi pada remaja ini penting kalian ketahui? Ya, penting karena kita harus mengetahui pentingnya jika memenuhi gizi sehari-hari agar kita bisa memenuhi perkembangan diri dengan pola hidup sehat. 2. Ceritakan perasaanmu setelah mengikuti pelajaran tentang gizi remaja. Perasaan saya senang karena saya mengetahui apa harus saya lakukan untuk tentang gizi remaja, karena remaja lebih aktif dengan kehidupan sehari-harinya. Jadi remaja harus bisa memenuhi gizinya. Kalau remaja gizinya tidak terpenuhi akan menghambat pertumbuhan pada masa remajanya. 3. Tadinya saya berpikir tentang gizi tidak terlalu penting pada masa remaja. Akibat ketidaktahuan saya tentang gizi remaja menjadikan saya tidak bisa menjaga pola makanan yang sehat. 4. Setelah mengikuti pelajaran tentang gizi remaja SMP, ternyata gizi remaja itu sangat penting karena masa remaja dikenal dengan masa-masa aktif dan dikenal juga masa mengenal lawan jenis atau menyukai lawan jenisnya. Gizi juga meningkatkan psikis dan fisik kita. Upaya yang harus kita lakukan yaitu menjaga pola makan seperti memenuhi karbohidrat, protein, dan vitamin agar hidup kita sehat dan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dengan pola hidup yang sehat. Umpan balik pelajaran gizi remaja. Apakah pengetahuan gizi pada remaja ini penting untuk diketahui? Remaja mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Nutrisi yang cukup dan seimbang penting untuk mendukung pertumbuhan tulang, otot, dan perkembangan otak yang optimal. 2. Ceritakan perasaanmu setelah mengikuti sosialisasi tentang gizi remaja. Saya merasa lebih tercerahkan dan sadar akan kepentingan peran gizi dalam kesehatan dan perkembangan remaja. Lebih bermotivasi untuk memperlihatkan pola makan saya sendiri dan membantu orang lain, terutama remaja, untuk memahami betapa pentingnya memilih makanan yang sehat dan seimbang. Yang ketiga, tentang gizi remaja merupakan yang penting. Terus yang nomor 4, saya mungkin akan merasa lebih terinformasi dan sabar akan pentingnya pola makan yang sehat selama masa remaja. Pelajaran semacam itu dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana gizi yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental remaja. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya.